Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Desa adat Baduy terbagi menjadi dua, yaitu Desa Adat Baduy Dalam dan Desa Adat Baduy Luar yang memiliki peraturan serta kebiasaan yang sedikit berbeda. Di Baduy Dalam tidak diperkenankan menggunakan alat modern. Pengunjung tidak diperbolehkan mengeluarkan dan menggunakan gadget termasuk merekam dan memotret. Warga Baduy Dalam bisa dikenali dari pakaian dan ikat kepala putih yang mereka kenakan. Busana serba putih ini pertanda mereka masih suci dalam menjalankan adat istiadat leluhur sepenuhnya. Ada perbedaan sedikit, kalau Baduy luar kan bisa merokok, bisa naik mobil, kalau di dalam tetap kehidupannya seperti ini, hitam dan putih pakaiannya. Ada upacara adat namanya Lebaran Baduy, sekarang mulai numbuk padinya hari besok. Puasanya hari Jumat, itu, Lebaran Baduy. Perjalanan kami di Baduy kali ini pun dilanjutkan untuk menuju jembatan yang sudah banyak dikenal, yaitu Jembatan Gajebo. Untuk menuju jembatan yang menghubungkan antara Baduy luar dan Baduy dalam, kami pun harus melakukan trekking hampir sama kurang lebih 2 jam. Trekking kali ini dipandu oleh Ayah Tasik, suku Baduy Dalam yang menemani kami sepanjang perjalanan. Memasuki Desa Adat Baduy, kami pun disambut pemandangan kampung yang masih sangat tradisional. Dengan deretan rumah yang terbuat dari bambu dan ijuk, mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Sebagian besar masyarakat Baduy berprofesi sebagai petani. Sebagian lagi mengolah gula aren sebagai mata pencaharian tambahan. Konon, cita rasa gula aren di sana sangat enak karena terbuat dari aren asli. Selain itu, keseharian warga Baduy juga diisi dengan membuat kain tenun. Tidak hanya orang tua dan dewasa saja, tetapi anak-anak kecil suku Baduy pun sudah sangat terampil memintal benang untuk membuat kain tenun. Yang paling aku senangi di perjalanan ke Baduy ini adalah melihat kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh orang-orang Baduy ini dari suku Baduy. Ini salah satu yang terkenal juga yang terbuat dari akar-akar pohon yang dipintal kemudian dijadikan tas-tas. Nah ini banyak warnanya, jadi ada yang natural seperti ini, ada yang diberi pewarna alam juga jadi coklat seperti ini, ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada juga yang dari benang. Nah yang paling cantik lagi adalah kain-kain tenun yang seperti ini nih. Kalau dulu itu kain tenunnya banyak yang warna hitam atau biru saja, tapi sekarang cantik-cantik ya Bu ya. Ada yang pink, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Semuanya bagus-bagus dan semua terjangkau lah. Jadi kalau aku sih kesini pengennya beli semua ya supaya ekonomi mereka juga berkembang gitu. Jadi bukan hanya di rumah ini aja loh. Ternyata dari ujung kita masuk terminal sampai melewati beberapa desa, terus ada sungai dan segala macam, jembatan, itu semua
itu semua banyak sekali yang jualan gitu. Jadi memang produksinya itu banyak di Baduy dalam, tapi Baduy luar banyak juga yang menjualnya. Jadi pemasarannya ada di Baduy luar begitu. Di desa ini pembuat benang yang seperti ini nih tinggal 2 orang. Jadi nenek ini, yang kedua yang tadi itu nenek yang satunya lagi, dan mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi agak susah memang berinteraksi sama nenek ini. Terus menggunakan bahasa Sunda. Nah, nenek ini sangat-sangat sabar ya, menggunakan kapas-kapas ini menjadi benang. Benang-benang ini digunakan untuk kayak seperti gelang. Jadi hasil dari ini nih langsung dibeli orang. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang sangat langka karena benang-benang ini biasanya sudah ada yang beli. Nggak ada stoknya gitu. Ya Nek ya. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami pun sampai di Jembatan Bambu. Jembatan yang dibuat oleh tangan masyarakat Baduy ini menjadi jembatan penghubung antara Baduy luar dan Baduy dalam. Dari mulai jam 9 tadi kita sudah mulai perjalanan sampai sekarang sudah menunjukkan jam 4. Dan perjalanan kali ini cukup luar biasa. Tadi sempat hujan juga, jadi lumayan ya, kita lelahnya tapi sempat kita terbayar dengan suasananya sebenarnya. Sekarang kita sudah ada di Jembatan Bambu. Jembatan Bambu ini dibuat oleh masyarakat setempat. Biasanya akan ada perbaikan per 3 bulan. Dan dengan cara mereka biasanya gotong royong seperti itu. Seperti kita lihat, jembatan ini benar-benar unik sih. Terus kita juga lihat di beberapa di rumah-rumah adat, kita lihat nih susunan-susunan batunya pun mereka sebenarnya benar-benar tanpa semen. Jadi benar-benar antik, benar-benar di zaman dulu tuh emang sampai sekarang pun mereka tidak menggunakan namanya teknologi seperti itu sih. Jadi benar-benar susunan batunya disusun secara alami dan rapih seperti itu. Dan di sini kebanyakan mereka tuh pengrajin untuk wanitanya itu adalah sebagai penenun seperti itu. Kita lihat di beberapa tadi kita sudah ambil video-video mereka. Di sini juga ada pengrajin untuk kain sutra itu sudah sangat berumur. Nah itu pemintalnya cuma ada 2 di sini. Jadi lumayan sih, maksudnya di tempat-tempat lain tidak ada, cuma ada di Baduy luar saja seperti itu. Bambu ini kalau aku lihat secara gitu ya, susunannya itu mereka benar-benar dari gotong royong satu, mereka tuh isinya bukan seorang arsitek, tapi daya seninya tuh cukup tinggi sekali yang aku lihat. Jadi cukup menarik lah, dan punya daya tarik sendiri untuk suatu daerah ya, seperti itu. Kesederhanaan, kekeluargaan, kearifan lokal yang ada tentu saja menjadikan Baduy semakin istimewa. Desa ini adalah sebenarnya desa yang terakhir ya, maksudnya desa Baduy luar yang paling ujung yang akan menuju ke perbatasan Baduy dalam. Nah,
Uniknya kita akan menemukan satu jembatan. Jembatan itu yang terbuat dari bambu dan itu apa ya? Jembatannya panjang, membentang, menyeberangi sungai tanpa menggunakan paku satupun. Ditali dengan seperti kayak tali dari serabut kelapa ya, seperti ijuk itu, ditali dengan kuatnya dan membentang dengan bambu-bambu yang besar dan sangat kokoh karena pasti akan dilalui turis kanan kiri dan itu cukup apa ya, exciting banget gitu menggunakan jembatan bambu yang panjang banget membentang sampai ke pohon. Luar biasa banget ini suku Baduy. Dan satu hal, nggak jauh dari Jakarta dan bisa meredam peradaban manusia ya sebenarnya ya. Jadi teknologi mereka nggak banyak menggunakan. Jadi walaupun di sini sudah agak kecampur dengan luar karena ini Baduy luar, tapi di sini tidak ada listrik. Mereka hidup dengan tenang, tetap menggunakan tungku, menggunakan kayu di dalam dapur, dan itu dapur mereka tuh sangat luar biasa bersih banget. Jadi suku Baduy ini terkenal dengan kampung yang sangat bersih sekali. Di setiap rumah mereka itu menggunakan apa ya, seperti anyaman bambu untuk membuang sampah. Jadi kita sendiri pun kalau akan membuang sampah sembarangan itu akan berpikir mereka aja tuh serapi itu, sebersih itu gitu loh. Jadi budaya-budaya ini yang sudah terbentuk dari nenek moyang mereka bahwa suku Baduy itu terkenal bersih, pemalu dan sangat natural sekali. Selesai sudah perjalanan kita menelusuri perkampungan Baduy luar. Jadi tadi kita berjalan kurang lebih ada berapa jam ya? 2 jam. 2 jam setengah ya. 2 jam setengah dan kita juga nggak terlalu lama istirahat karena waktunya juga udah mulai sore. Tadi juga sempat gerimis dan menuju ke mana, jembatan bambu ya. Jembatan bambu tuh tadi kurang lebih kita udah mulai gelap sih ya. Gelap, udah rintik-rintik sedikit. Jadi kita harus segera balik. Nah sekarang dari tempat tadi yang jembatan bambu kita balik lagi ke sini dengan jalur yang sama, melewati lumbung dan perkampungan-perkampungan. Sekarang juga udah sore, waktunya kita balik lagi ke Jakarta. Perjalanan sangat menyenangkan ya. Kita pengalaman tempuh. seru. Ya, benar. Budayanya beda banget ya. Banget. Jadi perjalanan ini kita hanya bisa nge-shoot di Baduy luar aja. Karena di Baduy dalam sudah tidak boleh menggunakan peralatan elektronik apapun gitu. Sekarang kita di pintu masuk ini akan menuju pulang ke arah terminal Cibelegger ya. Oke. Sekian perjalanan kita, selanjutnya akan kita buat perjalanan yang menarik lagi. Sampai jumpa. Bye.